السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Para akhwat, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi yang berbahagia ini, dan di tempat yang mulia ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul melanjutkan pembahasan kita dari risalah Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita sampai pada pembahasan macam-macam ibadah yang sebelumnya kita telah membaca salah satu dari ibadah, yaitu tentang masalah doa. Dan kita menyebutkan bahwa doa ini merupakan ibadah yang harus diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita menyebutkan dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Adapun hadis ad-du'a mukhul ibadah, hadisnya dhaif karena di dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Abdullah ibn Lahiyah al-Misri rahimahullah, dan beliau didhaifkan oleh ulama hadis. Di antara sebabnya adalah karena di akhir hidup beliau, atau disebabkan karena ihtiraq kutubih, kitab-kitab beliau terbakar. Oleh karena itu sebagian ulama ada yang, atau sebagian rawi, ada yang awalnya mereka adalah thiqat, dhabit hafalannya, kuat hafalannya, tetapi di akhir hidupnya ada sebagian mereka yang berubah hafalannya, lemah, kemudian berubah pikun dan lain sebagainya. Dan ini di antara sebabnya rawi-rawi yang berubah hafalannya menjadi lemah adalah karena sebab pikun. Yang kedua, karena sebab dhahabul basar, mulai rabun matanya, bahkan sampai buta matanya, sehingga tidak bisa lagi untuk membaca dan murajaah, kecuali ada yang mentalqin, yang membacakan. Yang ketiga, di antara sebab rawi berubah hafalannya menjadi lemah adalah karena kitab-kitabnya terbakar, jadi tidak bisa lagi membaca kitab-kitabnya. Dan ini terjadi pada rawi yang bernama Abdullah ibn Lahiyah, rawi yang meriwayatkan hadis ad-du'a mukhul ibadah. Maka hadis yang sahih adalah ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Kemudian juga kita sebutkan hadis ayat dari firman Allah dalam surat Ghafir ayat 60. Allah firmankan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah katakan, berdoalah kalian kepadaku. Allah meminta dan memohon kepada kita, atau memerintahkan kita agar kita berdoa hanya kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini perintah Allah agar kita berdoa hanya kepada Allah. Astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan doa kalian, kata Allah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku, artinya tidak mau berdoa kepadaku. Kata para ulama, an ibadati ay tidak mau berdoa kepadaku, tidak butuh kepada Allah, tidak mau memohon kepada Allah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Niscaya mereka akan masuk ke dalam
Jahannam dalam keadaan hina dina, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa sebagaimana kita sebutkan terbagi menjadi dua, ada doa ibadah yang berarti adalah doa tsana, yaitu pujian-pujian kepada Allah, baik itu pujian dengan lisan, kita berzikir kepada Allah, atau pujian dengan anggota badan kita, kita salat, kita berpuasa dan melaksanakan amal-amal saleh yang lainnya. Adapun doa yang kedua adalah doa mas'alah atau doa talab, doa yang berarti permohonan. Kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita mengucapkan, ya Ghaffar ighfirli, ya Razzaq urzuqni, ya Tawwab tub alayya. Wahai yang maha mengampuni segala dosa, ampunilah dosa-dosaku. Wahai yang memberikan rizki, berilah rizki kepadaku. Wahai yang menerima taubat hamba-hamba, maka terimalah taubat-taubatku. Jadi kita mohon kepada Allah dan meminta dengan doa al-mas'alah. Kemudian manusia di dalam hal doa ini terbagi menjadi tiga. Sebutkan sebagian ulama, manusia di dalam hal doa ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, manusia yang benar-benar tidak mau berdoa kepada Allah dan sombong, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang yang sombong yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak membutuhkan kepada Allah dan dia sombong ketika diperintahkan berdoa tidak mau berdoa kepada Allah. Ya, mustakbiran. Tadi disebutkan Allah yastakbiruna an ibadati. Maka mereka diancam oleh Allah dengan masuk neraka jahanam. Benar-benar tidak mau berdoa dan mohon kepada Allah. Yang kedua, orang yang berdoa kepada Allah akan tapi bersamaan dengan itu dia juga berdoa kepada selain Allah. Di masjid dia berdoa kepada Allah. Ketika keluar masjid, ya, ada musibah, dia datang kepada selain Allah. Di masjid dia nangis kepada Allah. Dia benar-benar memohon, merendahkan diri kepada Allah. Tapi ketika dia ada masalah di luar masjid, dia larinya kepada selain Allah. Nah, ini jatuh dalam kesyirikan. Kalau yang pertama tadi kekufuran, yang kedua kesyirikan, sama-sama diancam dengan neraka waliyadzubillah. Karena doa ini ibadah. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang benar-benar mengikhlaskan diri dalam berdoa. Dia hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya tunduk dan memohon kepada Allah, meminta segala-galanya kepada Allah. Dan ini orang-orang yang benar-benar mewujudkan perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah hanya kepadaku, aku kabulkan doa kalian. Ini orang-orang yang benar-benar mewujudkan perintah nabinya. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kalian meminta, mintalah kepada Allah. Mohon pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tiga golongan manusia, ya. Yang pertama, tidak mau berdoa kepada Allah, menyombongkan diri kepada Allah, maka ini kafir. Yang kedua, dia berdoa kepada Allah, bersamaan dengan itu dia berdoa kepada selain Allah, maka ini musyrik. Dan yang ketiga, dia mengikhlaskan diri dalam berdoa hanya kepada Allah, dan inilah muwahhid, orang-orang yang benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya para akhwat, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, macam doa selanjutnya adalah kata beliau wa dalilul khaufi. Wa dalilul khaufi qauluhu ta'ala. Perkataan Syekh, dan di antara doa selanjutnya adalah al-khauf, dan dalilnya khauf adalah takut. Ya, dan dalilnya adalah firman Allah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah hanya kepadaku, kata Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut kepada selain Allah, tapi takutlah hanya kepada Allah jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takut di sini adalah berarti al-khauf, rasa takut yang disebabkan karena kemungkinan akan
terjatuh pada kebinasaan, kemungkinan terjatuh pada bahaya atau pada gangguan-gangguan yang membahayakannya. Ini yang disebut al-khauf, yaitu rasa takut yang disebabkan karena kemungkinan akan terjatuh pada kebinasaan, kemungkinan terjatuh pada bahaya atau pada gangguan-gangguan tertentu. Nah, ini rasa takut ya yang disebutkan oleh Syekh termasuk adalah ibadah yang harus kita ya tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membagi tentang al-khauf terbagi menjadi dua. Yang pertama, al-khauf atau rasa takut di sini adalah khauful ibadah. Khauf yang bernilai ibadah, rasa takut yang bernilai ibadah. Seorang yang memalingkan rasa takutnya kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang itu khusus bagi Allah, maka dia jatuh dalam kesyirikan. Karena rasa takut ini bernilai ibadah. Ya, seperti dia takut kepada seorang. Kenapa? Dia khawatir orang itu akan ya menimbulkan bahaya kepadanya. Menimpahkan penyakit kepadanya. Dia takut ya orang lain akan membunuh dia dan lain sebagainya. Atau dia takut ya termasuk daripada khauf, yang khauf ini bernilai ibadah dan tidak boleh ya takut kepada selain Allah adalah seperti seorang yang takut kepada sahibul qabr, takut kepada penghuni kuburan, takut kepada ya tukang sihir dan lain sebagainya. Karena dia takut kepada kuburan, dia takut kepada tukang sihir, dia takut kepada seorang yang akan bisa mencabut nyawanya, yang akan bisa membunuh dia dengan jarak jauh. Nah, ini rasa-rasa takut sepertinya harus dihilangkan. Tidak boleh ada pada diri seorang muslim, karena ini akan menjadikan dia jatuh dalam kesyirikan. Sehingga ketika dia takut kepada ya kuburan-kuburan tersebut, dia takut kepada tukang-tukang sihir, takut kepada orang-orang yang bisa membahayakan dia, maka dia akan melakukan amalan-amalan kesyirikan. Sehingga dia mungkin dia harus membuat sesajen, dia harus membuat sembelian-sembelian, ya, menyiapkan barang-barang yang mungkin itu menjadi sebab bagi dia untuk selamat dari rasa takut tersebut. Ini semuanya ketakutan yang mengakibatkan seorang jatuh dalam kesyirikan. Dan ini khauful ibadah. Tidak boleh. Kita yakin bahwa yang memberikan manfaat, yang memberikan madarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan madarat kecuali dengan izin Allah. Dan ketika seorang memiliki tauhid yang kuat, memiliki akidah yang kuat, dia tidak akan rasa takut kepada itu semuanya, karena itu semua makhluk yang tidak akan bisa memberikan madarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim dia akan mengambil sebab-sebab agar terhindar dari segala bahaya makhluk. Dia menjaga ketaatan dia kepada Allah, dia menjaga salat dia kepada Allah, dia menjaga doa dan menjaga untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Sehingga ketika dia menjaga itu semuanya, Allah akan jaga dia. Dan ini yang dijanjikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya kalian akan dijaga oleh Allah. Kita menjaga perintah-perintah Allah, kita menjaga segala yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yakin Allah akan menjaga kita. Yang kedua adalah al-khauf tabi'i. Rasa takut yang itu merupakan fitrah dan tabiat manusia. Seorang takut kepada hewan buas. Dia takut ketika melihat ular. Dia takut ketika melihat hewan-hewan yang itu akan membahayakan dia. Dan ini ya tidaklah termasuk kesyirikan, akan tapi ini fitrah manusia. Dia takut kepada hewan-hewan tertentu yang itu akan membahayakan dia. Maka ini perkara fitrah manusiawi yang tidak mengapa ya dan tidak dihukumi sebagai kesyirikan. Kan tapi kalau dia takut kepada benda-benda tertentu yang dianggap itu memiliki karamah, ya, memiliki keramat katanya, atau takut kepada kuburan-kuburan tertentu, maka itu tadilah yang disebut dengan khauful ibadah, maka seorang akan jatuh pada kesyirikan. Tapi kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
selanjutnya termasuk dari ibadah adalah ar-raja. Kata beliau, wa dalilur raja'i qauluhu ta'ala. Dan dalil ar-raja yaitu harapan, berharap, qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Seorang ketika berharap, dia berharap hanya kepada Allah. Tidak berharap kepada makhluknya, tidak berharap kepada manusia. Yang manusia fuqara ilallah, mereka semuanya fakir dan membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia gantungkan harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah dalam surat Al-Kahfi, akhir dari surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Rabb-nya, falyamal 'amalan salihan, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Mengikhlaskan diri dalam beribadah hanya kepada Allah, kemudian mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah. Maka dua syarat ini harus terpenuhi dalam ibadah, ikhlas dan mutaba'ah. Ketika dua syarat ini terpenuhi, maka ibadah seorang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah, yaitu tamak kepada pahala yang dijanjikan oleh Allah. Ya, berharap dengan tamak untuk bisa melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah, ya, dengan mata kepala kita. Dan ini yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satarawna rabbakum." Sesungguhnya kalian akan melihat, ya, Tuhan kalian. Kita akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang dijanjikan oleh Allah sebagai nikmat terbesar bagi penghuni-penghuni surga. Oleh karena itu, ya, harapan di sini berjumpa dengan Allah, harapan untuk meraih pahala dari Allah, harapan untuk melihat wajah Allah, harapan kita, ya, untuk menikmati dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala ketika di surga. Ini pahala dan ini ganjaran balasan dari Allah yang sangat besar bagi penghuni surga. Maka tidak boleh seorang dia berharap kepada selain Allah, akan tapi dia gantungkan harapannya hanya kepada Allah, karena ini membuktikan bahwa seorang apabila menggantungkan harapan dia hanya kepada Allah, ini membuktikan bahwa dia benar-benar tunduk dan benar-benar merendahkan diri kepada Allah. Benar-benar dia tunduk dan merendahkan diri kepada Allah. Akan tetapi harapan yang dianjurkan dan harapan yang disyariatkan adalah harapan yang dibarengi dengan amalan. Bukan sekedar harapan tanpa amalan, tetapi seorang berharap. Ketika berharap dia untuk melihat wajah Allah, maka dia harus beramal saleh. Ketika seorang berharap untuk mendapatkan surga Allah, dia harus beramal saleh. Tidak hanya dia menghayal, tidak hanya dia berharap tanpa ada tindakan dengan amalan saleh. Kemudian selanjutnya termasuk dari ibadah yang disebutkan oleh Syekh adalah at-tawakkul, yaitu bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilut tawakkuli qauluhu ta'ala, dan dalil kewajiban kita bertawakal hanya kepada Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Kalau kita mengaku beriman, maka kita wajib bertawakal hanya kepada Allah, menyerahkan segala urusan kita, menyandarkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersandar hanya kepada Allah, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, karena Allah lah satu-satunya
yang memberikan manfaat. Karena Allah lah satu-satunya yang bisa menghilangkan segala bahaya dari kita. Maka kita sandarkan, maka kita serahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bertawakal kepada Allah ini merupakan tanda kesempurnaan iman seorang. Ketika dia bertawakal, berarti dia telah menyerahkan segala urusannya, merendahkan dirinya kepada Allah, ya, tunduk, merendahkan diri kepada Allah, dan dia akan menjadi mukmin yang sempurna. Akan tetapi dalam bertawakal harus terpenuhi dengan tiga hal, tiga syarat. Yang pertama, as-sidqu. Ketika dia bertawakal, dia harus jujur. Jujur dalam bertawakal, bersandarkan kepada Allah, menyerahkan diri segalanya kepada Allah. As-sidqu. Dia benar-benar jujur dalam bertawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ats-thiqatu. Dia yakin bahwa Allah akan memberikan apa yang Allah janjikan kepada hambanya. Yang kedua, ats-thiqah. Dia yakin bahwa Allah akan memberikan apa yang dijanjikan kepada hamba-hambanya. Dan yang ketiga, al-akhdhu bil asbab, yaitu mengambil sebab. Tidak hanya dia bertawakal secara lisannya, tapi juga dia harus beramal dan dia harus berusaha untuk bisa mewujudkan itu semuanya. Maka tiga syarat ini harus terpenuhi dalam tawakal seorang muslim. As-sidqu, dia harus jujur kepada Allah dalam bertawakal, menyerahkan segala urusannya. Tidak boleh dia menduakan Allah dalam tawakal. Dan yang kedua, dia harus ats-thiqah, mempercayai dan meyakini bahwa Allah lah akan memberikan apa? Segala yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya. Dan yang ketiga, al-akhdhu bil asbab, yaitu mengambil sebab dengan berusaha dan beramal untuk bisa mewujudkan apa yang dia inginkan. Kemudian di antara dalil selanjutnya dalam bertawakal, Allah sebutkan wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka cukuplah Allah yang akan memberikan semuanya. Cukuplah Allah, ya, yang akan mengganti, Allah yang akan memberi, Allah akan mencukupi segala-galanya. Tapi dengan syarat kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah ar-raghbah. Di antara ibadah yang disebutkan oleh Syekh adalah ar-raghbah war-rahbah wal khusyu'i. Qala wa dalilur raghbati war-rahbati wal khusyu'i. Dan dalil kewajiban kita dalam masalah raghbah. Raghbah diartikan sebagai harapan, tetapi harapan di sini lebih khusus, yaitu kecintaan untuk sampai kepada sesuatu yang ia cintai. Ar-raghbah adalah kecintaan untuk sampai kepada sesuatu yang ia cintai. Ini raghbah. Benar-benar sangat berharap, ya, untuk sampai kepada yang ia harapkan, yang ia cintai. Kemudian war-rahbah. Ar-rahbah adalah berarti cemas. Berarti cemas, yaitu rasa takut yang membuahkan seorang itu bisa selamat dari apa yang ia takuti. Dia benar-benar cemas, ya, harapan dan cemas. Wal khusyu', khusyu' diartikan sebagai rasa takut, akan tetapi lebih khusus lagi daripada khauf. Karena khusyuk ini rasa takut yang dibarengi dengan apa? Ilmu akan keagungan Allah, ilmu akan kebesaran Allah yang menjadikan seorang itu, ya, dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini al-khusyu' adalah apa? Rasa takut yang didasari dengan ilmu akan kebesaran dan keagungan Allah, sehingga dia akan berserah diri terhadap takdir Allah, berserah diri
akan kepada keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah khusyuk, rasa takut yang dimiliki oleh para ulama. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Fatir ayat 28, Allah sebutkan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Rasa takut yang dibarengi dengan ilmu, didasari dengan ilmu akan kebesaran dan keagungan Allah. Ini yang dimiliki oleh para ulama. Maka dalil dari 3 macam ibadah tadi, ar-raghbah, harapan, war-rahbah, rasa cemas, wal khusyuk, rasa takut yang dibarengi dengan ilmu, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 90, Allah firmankan, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka bersegera untuk berlomba-lomba dalam kebajikan dan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa hanya kepadaku, raghaban wa rahaba, dengan rasa cinta dan berharap, dan dengan rasa cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka hanya takut kepada kami, kata Allah. Ini pujian Allah kepada mereka yang menggantungkan harapannya, kepada mereka yang benar-benar memiliki rasa cemas dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kepada Allah, kita cemas, ya, kita takut kepada Allah didasari dengan ilmu, sehingga ketika kita ada sesuatu yang menimpa kita dan kita memiliki akidah dan tauhid ini, bahwa kita takut, kita cemas dan kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan terjatuh pada hal-hal yang bisa merusak dan mengurangi keimanan. Karena sebagian orang ketika ditimpa musibah, sebagian orang ketika dia berharap pada sesuatu yang dia inginkan, maka dia berharap kepada makhluknya, dia berharap kepada selain Allah, dan ini yang mengakibatkan seorang rusak imannya, bahkan rusak tauhidnya. Maka selanjutnya adalah dalil al-khasyah. Dalil khasyah yang tadi adalah rasa takut dibarengi dengan ilmu, adalah firman Allah, fala takhshawhum wakhshawni, dan janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah hanya kepadaku. Khasyah lebih khusus daripada al-khauf, karena al-khauf ini rasa takut, baik itu orang yang memiliki ilmu atau tidak. Akan tapi khasyah, mereka yang takut kepada Allah didasari dengan ilmu akan kebesaran Allah, keagungan Allah, dan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya berkata Syekh, wa dalilul inabah, dan dalil al-inabah adalah termasuk ibadah. Inabah adalah berarti bertaubat, kembali kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebagian ulama katakan inabah adalah bermakna taubat. Sebagian mengatakan inabah adalah kembali kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang berarti seperti halnya dengan taubat. Seorang melepaskan diri dari segala dosa dan kemaksiatannya, kemudian dia menyesali segala perbuatannya, dan dia ganti dengan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang saleh, sehingga dengan itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna al-hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya amalan-amalan yang baik akan menghapuskan amalan-amalan yang buruk. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan, wa atbi'il hasanata sayyi'ah tamhuha, dan ikutilah wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha,
Dan ikutilah keburukan itu dengan hal yang baik. Setelah seorang melakukan kemaksiatan, segera dia bertobat. Ini merupakan ibadah, amal saleh. Segera dia menambah dengan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Sehingga ini akan menghapuskan dosa-dosa dan kemaksiatannya dan akan mendatangkan pahala. Maka al-inabah adalah ar-ruju' ila Allah, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Disebutkan oleh Allah di dalam ayatnya, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan kembalilah kalian kepada Tuhan kalian, yaitu dengan bertaubat, dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Wa aslimu lah, dan berserah dirilah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anibu ay tubu ila Allah. Bertaubatlah kalian kepada Allah, kembalilah kalian kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena taubat, ya, ini merupakan ibadah. Inabah juga merupakan ibadah, dan Allah membuka pintu taubatnya di pagi hari, di siang hari, di malam hari. Allah bukakan pintu taubatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'an nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'al lail. Sungguhnya Allah membentangkan tangannya untuk menerima taubat hamba-hambanya yang melakukan dosa di siang hari, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba-hambanya yang melakukan dosa di malam hari. Maka at-taubah tajubbu ma qablah. Taubat akan menghapuskan segala dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Sebagaimana Islam yahdimu ma qablah. Islam akan menghancurkan segala dosa yang pernah dilakukan ketika dalam kekufurannya. Maka bertaubat dengan inabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ibadah. Tidak boleh seorang inabah dan dia bertaubat kepada makhluknya, dia melakukan dosa dan kesalahan, cara bertaubat harus datang kepada guru fulan, harus datang kepada syekh fulan, kepada kiai fulan, kemudian dia membawa sesuatu hadiah, ya, sebagai bentuk taubatnya. Ini terjadi pada kelompok-kelompok yang menyimpang. Apabila dari anggotanya melakukan kesalahan dan dosa, maka menebus dosa dan membersihkan dosa-dosanya dengan bertaubat mendatangi para guru-gurunya. Ini tidak dibenarkan. Tapi watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Karena orang beriman tidak lepas dari dosa dan salah. Orang yang beriman tidak ada yang maksum kecuali Nabi SAW. Oleh karena itu, inabah, kembali kepada Allah dengan bertaubat dan melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wadalilul isti'anah qauluhu ta'ala. Selanjutnya termasuk ibadah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala adalah tentang isti'anah, meminta dan memohon pertolongan. Ini merupakan ibadah yang disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita berjanji kepada Allah di dalam salat kita, ketika kita menghadap Allah, kita berjanji, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Akan tetapi sebagian kaum muslimin, mereka hafal ayat ini, mereka baca ayat ini ketika menghadap Allah di dalam salatnya. Kan tapi mereka mengingkari ayat ini ketika mereka keluar dari salatnya, mereka meminta kepada selain Allah, mereka beribadah kepada selain Allah, mereka sujud kepada selain Allah, padahal mereka telah berjanji di hadapan Allah. Oleh karena itu, isti'anah, mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadis, dan termasuk dalilnya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan wasiat kepada Ibnu Abbas, "Idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta pertolongan, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluknya. Ketika kita ada kebutuhan, minta kepada Allah, bukan kepada kuburan, bukan kepada hewan, bukan kepada bebatuan, bukan pula kepada malaikat, akan tapi minta kepada Allah. Allah yang memiliki segala-galanya. Maka ketika seorang meminta kepada Allah, ini menunjukkan kesempurnaan dia dalam merendahkan diri kepada Allah, kesempurnaan dia dalam menyerahkan segala urusannya kepada Allah, dan ini menunjukkan keyakinan dia bahwa Allah lah yang akan mencukupi segala-galanya. Tidak ada bisa memberikan dan menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam isti'anah ini, isti'anah terbagi menjadi beberapa macam. Isti'anah, meminta pertolongan. Yang pertama, meminta pertolongan kepada Allah, dan ini kewajiban setiap hamba. Yang pertama, meminta pertolongan kepada Allah, dan ini kewajiban setiap hamba. Apabila dia memalingkan ibadah ini, maka dia jatuh dalam kesyirikan. Ketika dia meminta pertolongan kepada para wali yang sudah meninggal, minta pertolongan kepada kuburan-kuburan, maka dia telah jatuh dalam kesyirikan ini. Tapi kewajiban seorang hamba al-isti'anatu billah, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Yang kedua, al-isti'anah bil makhluk, meminta pertolongan kepada makhluk. Ini ada beberapa macam. Ketika seorang minta pertolongan kepada makhluk, yang pertama, makhluk itu mampu memberikan bantuan. Makhluk mampu memberikan bantuan dan dia mampu untuk membantunya, maka ini dibolehkan. Sebagai contoh, kita meminta bantuan kepada teman kita untuk mengangkat satu barang yang begitu berat. Ketika kita angkat sendirian tidak mampu, tapi kita minta bantuan kepada teman kita agar dia bisa membantu kita untuk mengangkat barang yang berat, sehingga kita kuat mengangkatnya. Nah, ini dibolehkan karena makhluk ini mampu untuk memberikan pertolongannya dan pada sesuatu yang itu dimungkinkan. Nah, ini sebagai bentuk ta'awun, pertolongan yang dianjurkan. Oleh karena itu Allah sebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam surat Al-Maidah Allah firmankan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan. Kita menolong saudara kita ketika kita dimintai pertolongan, atau kita meminta bantuan kepada teman kita dan dia mampu untuk membantu kita. Yang kedua, meminta pertolongan kepada manusia, akan tetapi manusia tersebut tidak mampu memberikan bantuan tersebut, maka ini sia-sia, ini tidak dibolehkan. Orang sakit stroke, kemudian kita minta tolong kepada dia ngangkat almari, bisa enggak? Tidak bisa, sama aja, tidak ada faedahnya hal seperti ini. Maka meminta tolong kepada manusia yang dia sendiri lemah dan tidak mampu, maka ini sia-sia, sia-sia, tidak akan mungkin bisa membantu kita. Yang ada malah apa? Kejatuhan almari, malah jadi musibah. Ini tidak dibenarkan. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, isti'anah adalah meminta kepada kuburan-kuburan, meminta kepada mayit, meminta kepada bebatuan, bahkan meminta kepada hewan. Kalau nanti mau lihat, banyak orang yang beribadah kepada hewan. Ada yang nyembah monyet, ada yang nyembah sapi, ada yang nyembah kerbau, ada yang nyembah tikus. Dan ini dilakukan oleh manusia yang telah Allah beri akal mereka untuk berpikir. Tetapi mereka malah menyembah hewan yang tidak punya akal. Hewan lebih dimuliakan daripada manusia. Nah, ini
manusia-manusia ya yang mereka sebenarnya lebih sesat daripada hewan, lebih sesat daripada hewan. Maka meminta kepada mayat-mayat, meminta kepada kuburan-kuburan, meminta pertolongan kepada hewan-hewan, atau meminta kepada manusia yang masih hidup tetapi tidak ada di hadapan kita, ya, maka ini adalah perkara yang syirik, kesyirikan kepada Allah. Kita minta tolong sama ustaz, ustaznya ditelepon, ustaz minta tolong apa? Angkat lemari. Ustaznya ada di kota lain, ya tidak mungkin bisa, tidak mungkin bisa. Nah ini yang dilakukan oleh sebagian orang, ya, meminta pertolongan kepada manusia masih hidup tapi tidak ada di hadapan dia. Ini tidak dibolehkan. Minta pertolongan kepada kuburan-kuburan para wali, minta pertolongan kepada bebatuan yang dianggap keramat. Ini semuanya adalah kesyirikan yang harus dihindari dan dijauhi. Kemudian selanjutnya adalah meminta pertolongan dengan amalan-amalan saleh kita, amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagai contoh adalah kita minta pertolongan kepada Allah dengan melaksanakan ibadah-ibadah salat, dengan melaksanakan ya amal-amal saleh yang lainnya. Ini dibolehkan sebagai bentuk tawassul kita dengan amal-amal saleh. Dan Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 153, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan melaksanakan salat. Ini tawassul syar'i. Kita bertawassul kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagai bantahan kepada mereka yang meminta pertolongan kepada makhluk yang dia tidak mampu memberikannya. Ketika seorang minta kesehatan, minta kesembuhan, minta kepada Allah, bukan kepada makhluk. Karena yang maha menyembuhkan adalah Allah. Minta pertolongan kepada yang sudah meninggal, tidak akan bisa menolong. Orang yang sudah meninggal butuh pertolongan. Orang yang sudah meninggal butuh bantuan, didoakan. Tetapi tidak boleh kita meminta kepada mereka itu, karena ini merupakan kesyirikan. Kemudian selanjutnya, dalilul isti'adzah adalah termasuk ibadah isti'adzah. Kita berlindung, memohon perlindungan. Ini ibadah. Maka memohon perlindungan kita harus tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilul isti'adzah qauluhu ta'ala, dan bahwa isti'adzah, memohon perlindungan, ya, memohon penjagaan, memohon untuk dilindungi hanya kepada Allah, kepada Allah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, qul a'udzu birabbil falaq. Katakan, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung, ya, berlindung dengan apa? Kepada Allah dengan apa? Allah yang Rabbil Falak, yang menguasai waktu subuh. Allah yang memiliki waktu. Allah yang menciptakan waktu. Allah yang menguasai, maka kita berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Berlindung kepada Allah dari segala bahaya. Dan disebutkan oleh Allah, qul a'udzu birabbin nas. Katakan aku berlindung kepada Allah. Siapa Allah? Rabbin nas, yaitu Rabb manusia. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang memberikan segala-galanya kepada manusia. Kita berlindung dari segala bahaya dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini al-isti'adzah adalah memohon perlindungan dan penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya, dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena ketika kita meminta perlindungan kepada Allah, ini menunjukkan bahwa kita benar-benar membutuhkan Allah. Kita benar-benar meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang akan melindungi kita, satu-satunya akan menjaga kita. Ya, oleh karena itu Nabi SAW banyak perintahkan kita untuk berta'awud, untuk mengucapkan ta'awud, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala bahaya. Di antara ya bentuk permohonan kita akan dilindungi oleh Allah adalah membaca ta'awud, ya, ketika kita
berada di satu tempat, ketika kita turun di satu tempat, setelah kita sampai, maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai contoh ya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan segala kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan-kejahatan makhluknya. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan makhluk yang ada, baik itu makhluk jin maupun makhluk yang berjenis manusia. Maka kita baca ya isti'adzah, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia mohon perlindungan kepada makhluk. Dan ini terjadi, seorang karena saking takutnya kepada kuburan, maka dia berlindung ya kepada selain Allah. Dia memohon bantuan, dia memohon perlindungan kepada selain Allah. Dan ini terjadi. Sebagian orang ketika melewati suatu tempat, dia harus memohon perlindungan kepada penjaga tempat tersebut. Ketika dia melewati satu jembatan, dia harus memohon perlindungan kepada penjaga jembatan. Padahal tidak ada. Ya, ada satu tempat, satu jalan, 24 jam tempat itu pasti dilempar uang. Ada satu jalan, ini di Jawa, setiap mobil lewat pasti harus melempar uang koin atau uang kertas. 24 jam. Itu ya keyakinan mereka. Kalau enggak akan akan ditimpa musibah. Sehingga dengan cara berlindung, dengan menyajikan uang-uang tersebut, maka dia merasa akan aman. Padahal itu semua adalah bisikan syaitan yang menjadikan dia jatuh dalam kesyirikan. Padahal yang menjaga Allah, yang melindungi Allah, yang memberikan manfaat dan madarat Allah. Ya, sebagian orang ketika lewat, dia harus membunyikan klakson sebagai bentuk memohon perlindungan dan minta izin untuk melewati tempat tersebut. Nah, ini terjadi pada masa jahiliyah terdahulu. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dari hal-hal yang seperti ini yang menyebar di masyarakat kita. Karena ini adalah bentuk daripada kesyirikan, karena rasa takut kepada selain Allah yang dia yakini akan membahayakan, sehingga dia menyajikan ya hal-hal yang tidak dibenarkan. Kemudian dalilul istighatsah, qauluhu ta'ala, termasuk daripada ibadah yang disyariatkan di dalam Islam adalah istighatsah, memohon pertolongan kepada Allah, keselamatan dari segala bahaya dan dari segala kebinasaan yang akan menimpanya. Ini namanya istighatsah, lebih khusus lagi daripada isti'anah. Istighatsah yaitu memohon pertolongan kepada Allah, memohon keselamatan kepada Allah dari segala bahaya dan kebinasaan yang akan menimpanya. Ini disebut istighatsah. Kita sering dengar kata-kata istighatsah, ya. Dan ini yang terjadi di sebagian umat ini, istighatsah kepada selain Allah. Ini adalah kesyirikan. Ya, Allah firmankan, "Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ketika kalian memohon pertolongan kepada Allah, maka Allah kabulkan permohonan kalian. Allah kabulkan istighatsah kalian. Dan ini terjadi pada Nabi SAW ketika Nabi dan para sahabat menghadapi musuh-musuh musyrik kufar pada perang Badar. Jumlah kaum muslimin, jumlah para sahabat yang sekitar 300 orang ya melawan berapa? 1000 lebih dari kaum musyrikin. Maka Nabi SAW dan para sahabat beristighatsah, meminta pertolongan kepada Allah dari bahaya dan dari kebinasaan yang akan menimpa mereka. Ini disebut istighatsah. Kan tapi istighatsah kita hanya kepada Allah. Permohonan kita dalam meminta bantuan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada makhluknya. Ya, tidak boleh kepada makhluknya, baik yang masih hidup tetapi tidak mampu memberikan pertolongan, atau kepada yang sudah meninggal kemudian minta pertolongan, ya istighatsah dengan wali fulan, istighatsah dengan kiai fulan, istighatsah
kepada Syekh Fulan, padahal mereka sudah meninggal. Ini semua adalah kesyirikan. Ini semua kesyirikan yang akan membatalkan amalan-amalannya. Maka istighatsah hanya kepada Allah. Istighatsah dibolehkan kepada makhluknya, tetapi dalam perkara-perkara yang ia mampu untuk membantunya. Maka ini seperti isti'anah, meminta pertolongan. Kan tapi istighatsah ini lebih khusus dalam perkara-perkara yang genting, perkara-perkara yang membahayakan, perkara yang akan menjadikan seorang muslim dan seorang muslim atau kaum mukminin akan binasa, maka dia istighatsah kepada Allah. Dia mohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama-nama dan sifat Allah, dengan bertawasul, tawasul yang syar'i, dan dia benar-benar menundukkan diri dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighatsah ibadah, tapi kalau dilakukan ya tanpa ada syariatnya, tanpa ada contohnya dari Nabi, malah ini akan jatuh pada kesyirikan. Dan ini yang terjadi. Ya, apa yang terjadi pada sebagian kaum muslimin, mereka ketika istighatsah mereka menyebut ya nama nabi, mereka menyebut nama kiai, mereka menyebut nama syekh, mereka menyebut nama wali yang itu sudah meninggal semuanya. Ya, kemudian kumpul istighatsah. Ini tidak dibenarkan di dalam syariat. Tapi mintalah hanya kepada Allah, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk daripada ibadah adalah adzabhu, yaitu menyembelih. Menyembelih ini termasuk ibadah. Wa dalilu dzabhi qauluhu ta'ala. Dan dalil sembelihan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Dalil adzabh, sembelihan adalah firman Allah, katakan, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabbul alamin, la syarikalah, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup mati kita hanya untuk Allah, salat kita hanya untuk Allah, sembelihan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah firmankan dalam ayat yang lainnya, fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah li rabbika, hanya untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelilah hanya untuk siapa? Allah. Allah. Maka menyembelih di sini ada beberapa macam ya yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, menyembelih yang tujuannya ibadah. Yang pertama, menyembelih tujuannya ibadah. Maka tidak boleh ditujukan kecuali hanya untuk Allah. Menyembelih tujuannya ibadah tidak boleh ditujukan kecuali untuk Allah. Tidak boleh dipalingkan kepada yang lainnya. Tapi hanya untuk Allah. Ya, hanya untuk Allah. Kalau seandainya dia menyembelih ditujukan untuk kuburan fulan, ditujukan untuk wali fulan yang sudah meninggal, ditujukan untuk kiai fulan yang sudah meninggal, menyembelih ditujukan sebagai sedekah bumi, menyembelih ya tujuannya untuk sedekah laut, sedekah gunung dan lain sebagainya, ini semua adalah kesyirikan dan haram sembelihnya untuk dimakan, karena dia sembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka menyembelih yang tujuannya ibadah hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti sembelihan apa? Sembelihan ya Idul Adha. Sembelihan yang ditujukan seperti untuk apa? Untuk Idul Adha. Ini termasuk sembelihan ibadah. Tujuannya untuk Allah. Nah, kalau sembelihan Idul Adha besar-besaran kambing, besar-besaran sapi, saingan dengan ya tetangganya, tujuannya untuk dipuji oleh orang, ya rusak semua ibadahnya, tidak diterima sembelihannya karena dia jatuh dalam kesyirikan. Ya, syirik kecil, dia riak dalam ibadahnya.
Orang lain tidak tahu, yang tahu dia sendiri karena dia ingin dipuji oleh manusia. Ya. Begitu juga sembelihan tadi yang ditujukan untuk kuburan-kuburan, sembelihan yang ditujukan untuk sedekah-sedekah bumi. Ini semuanya adalah syirik. Dan ini akan mendatangkan malapetaka dan bencana pada dia dan pada kaumnya. Termasuk seorang ketika membuka toko, membuka ya warung, kemudian dia harus menyembelih. Baik itu menyembelih kambing atau menyembelih ayam, kemudian darahnya ditempelkan di tembok-temboknya. Ini terjadi. Ini kesyirikan. Menyembelih bukan karena Allah, karena dia bertujuan agar dijauhkan dari bahaya dan sifat-sifat hasad orang lain. Ada orang yang punya kendaraan baru, mobil baru. Dia sembelihkan kambing atau ayam. Kemudian darahnya akan dia kumpulkan di satu bejana, kemudian darahnya akan ditempelkan ke mobil-mobilnya. Ini terjadi. Ya, sampai hari ini sebagian orang Arab lakukan demikian. Orang-orang Arab yang jahil, yang tidak mengerti akan ilmu syar'i, dan terjadi pada orang-orang yang ada di negeri kita juga. Ya, ini semua adalah sembelihan yang menjadikan dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sembelihan yang tujuannya untuk memuliakan tamu. Sembelihan yang tujuannya untuk memuliakan tamu dan para undangan. Maka ini dibolehkan. Bahkan ini menjadi ibadah yang akan mendatangkan pahala. Contoh, kedatangan tamu atau kerabat atau keluarga dekat atau kedatangan teman-temannya, kemudian dia sembelihkan ayam, dia sembelihkan kambing sebagai bentuk ikram, memuliakannya, sebagaimana sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Ada tamu datang, kita muliakan. Kita kasih minum, kita kasih suguhan, kita kasih apa yang kita punya, ya. Ini termasuk dari akhlak seorang muslim memuliakan tamunya. Kemudian termasuk sembelihan yang itu sebagai bentuk ibadah, dan ini dianjurkan adalah menyembelih ketika walimah. Nabi SAW ketika beliau melihat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini sahabat yang termasuk sahabat yang paling kaya. Seorang pedagang yang sukses dari kalangan sahabat. Hartanya banyak. Suatu hari beliau menikah. Ketika menikah, setelah itu dia keluar rumah, berjumpa dengan Nabi SAW. Nabi SAW bertanya, "Wahai Abdurrahman, ada apa denganmu? Ada apa di bajumu?" Karena Nabi melihat di bajunya Abdurrahman bin Auf ada bekas za'faron, bekas minyak wangi. Kata Abdurrahman bin Auf, "Tazawwajtu imra'ah. Ya Rasulullah, aku baru saja menikahi seorang wanita." Nabi melihat ada bekas minyak za'faron di pakaiannya. Kemudian Nabi bertanya, "Apa itu wahai Abdurrahman?" Nabi ingin mengingkari, karena lelaki tidak boleh dia memakai minyak wangi za'faron. Bahkan Nabi pernah melarang sallallahu alaihi wasallam laki-laki memakai minyak za'faron, karena ini minyak khusus wanita. Ketika itu Abdurrahman bin Auf menyebutkan, "Ya Rasulullah, aku baru saja menikah." Maksudnya, ini bekas minyak wangi istriku nempel di bajuku ya Rasulullah. Aku baru saja menikah. Ya. Kemudian Nabi SAW katakan, "Aulim walau bisa." Kalau begitu, adakan walimah wahai Abdurrahman untuk pernikahanmu ini, meskipun hanya menyembelih satu kambing. Berarti ketika mau nikah, Abdurrahman bin Auf tidak mengkhabari Nabi. Ya, Nabi taunya setelah ada bekas ada bekas za'faron pada pakaiannya. Ya. Nah, kemudian Nabi perintahkan, "Aulim walau bisa." Adakan walimah meskipun dengan menyembelih satu kambing. Nah, ini termasuk sembelihan yang menjadi ibadah apabila diikhlaskan karena Allah, bukan seperti yang dilakukan sebagian masyarakat kita. Walimah, gede-gedean,
besar-besaran, kambingnya besar-besaran, sapinya gede-gedean, tapi tujuannya biar tidak kalah dengan tetangganya. Enggak jadi ibadah. Enggak jadi ibadah, tidak bernilai ibadah. Iya, dia mendapatkan pujian manusia, tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah. Harusnya walimah yang dia lakukan menjadi ibadah, mendapatkan pahala, diberkahi oleh Allah, tapi ketika tujuannya tadi adalah manusia, maka tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian yang ketiga, sembelihan yang tujuannya adalah untuk dinikmati bersama keluarga, atau tujuannya sebagai sebagai bahan untuk diperdagangkan. Kita menyembelih kambing karena kita pedagang sate, maka ini boleh. Seorang menyembelih ayam karena memang dijual keliling, ini boleh. Atau dia menyembelih kambing dan ayam untuk dinikmati bersama keluarganya, maka ini boleh saja karena ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah di antara macam-macam sembelihan yang itu berubah menjadi kesyirikan kalau dia tujukan untuk selain Allah, sembelihan menjadi ibadah kalau dia tujukan hanya untuk Allah atau untuk memuliakan tamu, kemudian sembelihan itu hukumnya halal dan dibolehkan kalau dia tujuannya untuk menikmati dagingnya atau diperdagangkan. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan, wa minas sunnati la'anallah man dzabaha li ghairillah. Termasuk dalil larangan menyembelih untuk selain Allah adalah sabda Nabi SAW, mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Orang yang menyembelih untuk selain Allah terlaknat. Yang pertama, yang kedua jatuh dalam kesyirikan, yang ketiga amalannya tertolak, yang keempat akan menggugurkan amalan-amalannya. Ini bahaya, dia sudah rugi di dunia, akan rugi di akhirat. Kemudian selanjutnya, wa dalilun nadri, dan termasuk ibadah adalah nazar, adalah bernazar. Seorang bernazar, dia bernazar karena Allah Subhanahu wa taala. Bernazar adalah mewajibkan suatu pada dirinya yang tidak diwajibkan oleh syariat. Mewajibkan sesuatu kepada dirinya padahal syariat tidak mewajibkan. Ini namanya nazar. Ini namanya nazar. Syariat tidak mewajibkan puasa hari seumpamanya puasa hari Ahad. Tapi dia katakan kalau saya bisa keterima masuk kuliah, saya akan puasa besok hari Ahad. Nah, ini bernazar padahal tidak ada kewajiban untuk berpuasa besok. Tapi karena dia sudah mengucapkan dan bernazar, maka dia wajib melaksanakannya. Maka bernazar karena Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala, dalilnya yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka orang-orang yang menunaikan nazarnya dan mereka takut kepada Allah pada hari di mana nanti azab Allah akan merata di mana-mana. Itu pada hari kiamat. Mereka benar-benar menunaikan nazarnya. Ketika dia bernazar maka wajib ditunaikan. Padahal itu kewajiban yang tidak Allah bebankan. Tapi ketika dia sudah mewajibkan pada dirinya, maka tidak boleh dia meninggalkannya. Harus dia laksanakan selama nazar tersebut adalah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bernazar adalah seorang mewajibkan pada dirinya sesuatu yang tidak ada kewajiban padanya. Dan bernazar ini ada dua macam. An-nadhru lillah. Bernazar karena Allah. Apa yang dia nazarkan di dalam ketaatan. Dia bernazar mau puasa, dia bernazar mau sedekah, dia bernazar mau menyembelih hewan untuk dibagi-bagikan, dia bernazar untuk membagi-bagi harta karena dia sukses dan lain sebagainya, maka bernazar ini karena Allah dan wajib untuk dikerjakan. Tidak boleh dia meninggalkan. Yang kedua, an-nazar li ghairillah. Bernazar untuk selain Allah. Dikatakan kalau saya bisa melaksanakan umrah tahun ini, saya akan menyembelih sapi di sisi kuburan fulan. Saya akan menyembelih hewan di sisi seumpamanya kuburan wali fulan. Ini bernazar
yang nazar untuk selain Allah. Maka ini tidak dibolehkan. Ya, nazar ini jatuh dalam kesyirikan jika dia tujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwa nazar ini tidaklah dilakukan kecuali oleh orang-orang yang bakhil. Sebenarnya nazar ini tidaklah dilakukan kecuali oleh orang-orang yang bakhil. Karena kalau memang dia ingin memberikan seorang, maka tanpa mengucapkan nazar, dia tinggal berikan. Tapi kalau dia berjanji akan bernazar, ya, akan menyumbangkan ini dan itu, menunjukkan, kata Nabi, adalah bakhil, orang-orang yang pelit. Ya, oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nazar an yuti' Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar dalam ketaatan kepada Allah untuk mentaati Allah, maka hendaknya dia laksanakan nazarnya tersebut. Ya, wajib dia melaksanakan nazar yang sudah dia ucapkan tersebut. Maka para akhwat, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara macam-macam ibadah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, dan semua ibadah ini harus ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ibadah hanya ini saja, bukan. Ya. Akan tapi ini sebagian daripada ibadah-ibadah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Kan tapi ibadah sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa yarda minal aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batinah. Nama yang mencakup pada seluruh apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik dari perkataan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun tersembunyi. Kalau itu dicintai dan diridhai oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Baik dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan amal perbuatan kita. Kemudian selanjutnya kita masuk sedikit dari al-aslu tsani. Kita masuk sedikit pada prinsip yang kedua, pokok yang kedua yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Kata beliau, al-aslu tsani, pokok yang kedua dan prinsip yang kedua dari tiga prinsip yang disebutkan oleh beliau adalah al-aslu tsani ma'rifatu dinil islami bil adillah. Pokok yang kedua adalah kewajiban kita mengetahui agama Islam ini berdasarkan dalil. Selalu kita ingatkan, berdasarkan dalil, bukan ikut-ikutan. Ini yang membedakan ahli sunnah wal jamaah. Ini yang membedakan para salafiyin, mereka-mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, mereka dalam beribadah mengikuti dalil, bukan ikut-ikutan. Ya, ini yang membedakan kita dengan ahli bidah, bahwa kita mengetahui agama ini berdasarkan dalil. Qal wa huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid. Pengertian Islam adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid, yaitu menyerahkan diri kepada Allah atau berserah diri kepada Allah dengan melaksanakan tauhid, dengan mentauhidkan Allah. Kita berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Walinqiyadu lahu bitta'ah, dan kita tunduk kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari segala kesyirikan dan orang-orang musyrik. Ingat, ini arti Islam yang sebenarnya. Dikatakan sebagai muslim karena dia berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Dia berserah diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Dia berserah diri kepada Allah dengan berlepas diri dari segala kesyirikan, kekufuran, dan orang-orang musyrik. Maka tiga hal ini, istislam, al-inqiyad, wal bara'ah. Istislam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, dengan mentauhidkan Allah, dengan beribadah hanya kepada Allah. Wal-inqiyad, dengan tunduk, melaksanakan ketaatan kepada Allah, baik itu ketaatan berupa perintah maupun ketaatan dengan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan dari ahli
ahlu syirk, dari orang-orang musyrik. Karena tidak cukup ya keislaman seorang tanpa berlepas diri dari kesyirikan. Kalau dia benar muslim, maka dia harus muwahhid dan dia harus berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Ya, kalau dia muslim tapi dia mengakui kesyirikan itu atau agama-agama di luar Islam itu sama saja dengan Islam, maka ini kekufuran. Tidak boleh. Karena yang hak hanya Islam, yang hak hanya tauhid, sedangkan kekufuran dan kesyirikan adalah kebatilan. Dan tidak cukup hanya berlepas diri dari kesyirikan, tapi juga harus berlepas diri dari orang-orang musyrik. Tidak boleh dia bermesraan dengan orang musyrik, tidak boleh dia saling nolong-menolong di dalam urusan-urusan agama dengan orang musyrik, tidak boleh dia mengikuti ya ibadah-ibadah orang musyrik, tidak boleh dia mengucapkan ya selamat hari raya mereka, tidak boleh dia ikut berpesta dengan agama-agama mereka. Ya, ini adalah suatu kebatilan. Maka dia harus berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Oleh karena itu kita memiliki contoh, yaitu Nabi kita Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan kita punya contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang-orang atau para nabi dan rasul yang mendakwahkan tauhid dan berlepas diri dari kesyirikan serta orang-orang musyrik. Nabi Ibrahim gencar mendakwakan tauhid, berlepas diri dari bahaya kesyirikan, bahkan berlepas diri dari ayahnya yang itu adalah orang-orang musyrik. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, wa huwa thalathu maratib. Islam itu memiliki 3 tingkatan. Islam memiliki 3 tingkatan. Yang pertama al-Islam, yang kedua al-imanu, dan yang ketiga wal-ihsanu. Ada 3 tingkatan. Islam, iman, ihsan. Islam daerahnya besar, luas. Iman lebih sempit, ihsan lebih sempit lagi. Wa kullu martabatin laha arkan. Dan setiap tingkatan ini memiliki rukun. Islam punya rukun, iman punya rukun, ihsan punya rukun. Nah, ini yang wajib diketahui. Fa arkanul Islam khamsah. Rukun Islam ada 5. Rukun Islam ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan syahadatain, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini syahadatul haq. Syahadatul haq yang wajib diucapkan bagi seorang yang ingin masuk Islam. Wa iqamus shalah. Rukun yang kedua adalah mendirikan salat. Kalau dia muslim, maka dia harus salat. Tidak cukup hanya mengucapkan syahadatain. Karena konsekuensi kandungan dari makna syahadatain adalah melaksanakan perintah Allah. Dan perintah Allah yang paling agung setelah tauhid adalah salat. Mendirikan salat, wa iqamus salah. Kemudian wa ita'uz zakah, menunaikan zakat bagi mereka yang mampu, bagi mereka yang memang harus mengeluarkan zakatnya. Adapun yang tidak mampu, maka tidak ada kewajiban, bahkan dia akan mendapatkan ya bagian daripada zakat. Beda dengan salat, tidak ada kata ya gugur bagi yang tidak mampu. Baik yang tua, yang muda, yang sehat, yang sakit, yang kaya, yang miskin, yang rakyat maupun yang pemimpin, baik itu yang sedang safar maupun mukim, semuanya wajib untuk salat. Ya, tidak ada kata gugur dalam salat ya selama dia masih mukallaf. Masih mukallaf ya, maka wajib untuk salat. Sedangkan zakat, maka ini kewajiban bagi yang berhak menunaikan zakat, yang memang sudah masuk pada kewajiban zakat. Wa shaumu Ramadan, dan yang keempat termasuk rukun Islam adalah yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajju baitillahil haram, dan yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullahil Haram bagi yang mampu. Liman istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu, mampu dengan hartanya,
mampu dengan kesehatannya, mampu dengan mahramnya, ya, mampu dengan fisiknya. Semua ini ya menjadi dia wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian kita menyebutkan sedikit dua dari dalil syahadatain. Fadalilus syahadah qauluhu ta'ala. Dalil bahwa kewajiban untuk bersyahadat adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Kata Allah, syahidallah. Allah bersaksi. Allah menyatakan annahu la ilaha illahu, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, Allah. Allah sendiri bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, Allah. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Begitu juga para malaikat dan ahlul ilmi, mereka juga ikut bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Satu-satunya yang berhak diibadahi hanya Allah. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia, Allah. Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini yang berhak untuk diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini makna la ilaha illallah yang disebutkan oleh Syekh, ai la ma'buda bihaqqin illallah. Ini makna la ilaha illallah. Kalau sebagian mengartikan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah, maka ini tidak benar. Ya. Orang-orang musyrik meyakini bahwa pencipta satu-satunya hanya Allah. Ya. Akan tetapi makna la ilaha illallah yang benar, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Ingat, kalau ada yang mengartikan tidak ada Tuhan selain Allah, bohong. Banyak Tuhan-Tuhan selain Allah yang diibadahi manusia. Tapi semuanya batil. Semuanya batil. Yang hak hanya Allah. Maka harus dikatakan bahwa sembahan yang berhak diibadahi hanya Allah. Sehingga ya terus kita sampaikan, terus disebutkan oleh para ulama-ulama kita, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Semua sembahan selain Allah adalah batil. Siapapun yang diibadahi, malaikat, bulan, bintang, kuburan, ya, semua batil. La ilaha ay nafiyan jami'a ma yu'bad min dunillah. Karena la ilaha illallah memiliki dua rukun. Ya, memiliki dua rukun. Yang pertama an-nafyu dan yang kedua al-itsbat. La ilaha illallah memiliki dua rukun. Yang pertama an-nafyu, menafikan, meniadakan. Yang kedua al-itsbat, menetapkan. Maka la ilaha nafiyan jami'a ma yu'bad min dunillah, menafikan, meniadakan semua yang diibadahi selain Allah. Ini nafyu, menafikan dan meniadakan semua yang diibadahi selain Allah. Illallah adalah itsbat, penetapan. Muthbitan al-ibadata lillahi wahdah la syarika la fi ibadati. Penetapan bahwa ibadah yang hak hanya untuk Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah di dalam ibadah. Ini harus kita fahami ya, makna la ilaha illallah. Dan di dalam la ilaha illallah terdapat dua rukun. Kalau dia hanya menetapkan nafyu tanpa itsbat, tidak benar. Tidak ada Tuhan. Kata siapa tidak ada Tuhan? Ada Tuhan, Allah. Kalau dia katakan hanya Allah, tidak bisa. Harus ada apa? La ilaha illallah ay nafyu wal itsbat. Meniadakan, menafikan dan menetapkan. Meniadakan segala peribadatan yang disembah selain Allah dan menetapkan bahwa ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala kama annahu la syarika la fi mulki. Sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah di dalam kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berkuasa.
Tidak ada yang menandingi Allah di dalam hal ini. Maka kewajiban kita adalah menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita baca ya di pagi yang berbahagia ini bermanfaat bagi kita, dan insyaallah kita akan melanjutkan tentang tafsir yang berkenaan dengan masalah ibadah dan berlepas diri dari kesyirikan. Dan ini macam-macam ibadah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, ya, usahakan bisa dihafal dan beserta dalilnya, kemudian juga ya bisa memahami ya beberapa tadi macam-macam dan bagian-bagian yang kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi ilmu bagi kita dan menjadi sebab bagi kita untuk menguatkan tauhid kita dan menjaga tauhid kita serta menjaga akidah kita dari segala syubhat yang banyak menyebar ya di umat ini. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan kalau ada yang bertanya. Terlalu cepat. Waduh. Udah selesai ini ya. Tadi nggak ditarik sih, ya. Ini udah paling ringan, apa namanya? Pelan sekali kayaknya udah. Taib, insyaallah. Ya, ma'dziratan, mohon maaf. Insyaallah nanti kalau mau disetel rekamannya nanti diperlambat. Apa istilahnya? Pakai apa itu? Slow ya? Enggak bisa, di slow kan. Allahul musta'an. Tadi pikir udah paling. Fadal. Kalau tadi bukan pertanyaan ya, usulan insyaallah. Fadal. Fadali. Berkenaan dengan akikah, itu kan yang seharusnya dilaksanakan pada hari ke-7. Sementara banyak kaum muslimin yang memahami karena kondisi tertentu yang mengakibatkan sebenarnya mereka ingin berakikah pada hari ke-7, namun karena keadaan tertentu menyebabkan dia belum bisa mengakikahi anaknya yang terlahir tersebut di hari ke-7. Maka mereka dalilnya itu bagaimana tingkat derajatnya, mereka melaksanakannya itu di hari selain itu gitu. Taib. Akikah pada asalnya hari ke-7. Itu pada asalnya sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari ke-7 anak diakikahi, disembelihkan hewan, kemudian dipotong rambutnya dan diberi nama. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ya para ulama menyebutkan ketika dia tidak mampu, maka boleh dia menyembelih pada hari selanjutnya, hari ke-14-nya. Sebagian menyebutkan ya meskipun sudah lewat daripada 14. Tapi ingat, bagi yang tidak mampu, sebenarnya kalau kita mau jujur, insya Allah kaum muslimin banyak yang mampu. Lah dia punya sepeda motor, ya enggak? Dia punya apa? Punya barang-barang berharga di rumah, emasnya kerincing-kerincing di tangannya. Tapi ketika untuk akikah anaknya, oh saya belum mampu, saya nggak ada uang. Lah itu emas di tangan apa? Emas yang di tangan itu apa? Kenapa nggak dijual? Atau dia punya mungkin hewan, ya, tapi eman mau dijual. Atau dia punya barang-barang tertentu, eman mau dijual. Jual untuk anak. Sebagai bentuk apa? Kita berbakti kepada anak. Ya jangan heran kalau nanti seorang anak itu ternyata durhaka kepada orang tuanya. Mungkin ketika waktu masih kecilnya, orang tua durhaka kepada anak, tidak memberikan haknya, hak akikah. Ya, atau orang tuanya memberikan tapi diperlambat sampai sudah berumur sekian, padahal dia mampu, diperlambat. Jangan heran kalau nanti anak-anak memberikan hak kepada orang tua juga sangat lambat. Al jaza min jinsil amal. Balasan akan sesuai dengan amalan seorang. Maka sebenarnya kaum muslimin kalau mau jujur, insya Allah mampu. Akikah berapa? Berapa sekarang akikah? Ya kecuali yang memang benar-benar tidak mampu. Ya, tapi kalau dia punya, kemudian dia alasan nggak ada uang nih di dompet, ya nggak ada di dompetnya. Tapi barang ada, ya nggak? Barang ada. Ada sebagian orang juga yang ngerasa tidak mampu, dia harus pinjam ke bank. Padahal dia punya tanah. Dia punya rumah, dia punya motor, ya. Kemudian alasan tidak mampu, kan itu bisa dijual. Kalau tidak bisa dijual, bisa digadaikan. Tadi gadai yang syar'i,
Tidak bisa digadaikan, diganti dengan yang lebih murah. Ya. Nah, ini sunnah Nabi SAW yang kadang dianggap remeh oleh sebagian kaum muslimin. Maka hadis-hadisnya ya yang sahih tadi adalah yang hari ketujuh itu disunahkan. Tapi ketika tidak mampu, benar-benar tidak mampu dan dia jujur, ya antara dia dengan Allah yang tahu. Ya, dia jujur antara dia dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan apa? Memaafkannya dan dia tetap akan ya melaksanakan akikah tersebut meskipun diakhirkan bagi yang benar-benar tidak mampu. Boleh tidak berhutang untuk akikah? Hah? Ketika dia yakin mampu untuk membayar hutang, maka boleh untuk berhutang demi untuk apa? Mengakikahi anak. Ya, kan dia usaha, ada usaha subhanallah. Dan insya Allah kalau dia jujur hutangnya untuk akikah dan dia bisa menghitung bahwa dia bisa bayar, ya Allah akan bantu dia. Allah akan bantu dia. Allah akan mudahkan urusannya. Nah, cuman sekarang kembali kepada kita masing-masing, ya. Kadang kita tadi apa? Merasa tidak mampu padahal mampu. Nah, kalau memang tidak mampu ternyata mbahnya mau ngakikahi, boleh tidak? Boleh. Ya mungkin mbahnya punya kambing banyak, ya. Ya tidak harus minta, malu loh malu minta ya. Tapi kalau seandainya mbahnya ya cinta sama atau dia benar-benar sayang sama cucunya, kemudian melihat anaknya tidak mampu, mbahnya mengakikahi tidak apa-apa. Sebagaimana Nabi mengakikahi siapa? Cucunya. Wah kata ya. Wallahu alam. Taib. Bernazar tidak cukup dengan hati, tapi harus diucapkan dengan lisan. Karena di dalam hati itu seperti semacam apa? Apa istilah? Ya, khatar atau bisikan-bisikan hati saja. Tapi nazar harus diucapkan. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama. Bahkan sebagian mengatakan ini ijma'. Sebagian ada yang mengatakan ini adalah khilaf. Akan tapi yang sahih bahwa bernadar harus dengan lisan, diucapkan. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam syarhu Al-Muhadzab, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ya, harus dengan lisan. Adapun saksi tidak perlu saksi. Ya, ketika dia ucapkan, maka dengan lisan dia, maka dia telah bernadar dan dia harus menunaikan. Man nadzara na'am an yuti Allah falyuti'hu. Ya, barang siapa bernadar untuk taat kepada Allah, maka dia wajib untuk apa? Laksanakan. Tapi kalau dia bernadar untuk bermaksiat, bernadar untuk halal yaitu kesyirikan tadi, maka tidak boleh dilaksanakan nadarnya. Nadarnya tidak boleh dilaksanakan ketika dalam kemaksiatan. Nanti kalau saya lulus sekolah, saya bernadar panggil semua teman-teman minum minuman, ya minum minuman yang apa? Yang diharamkan. Tidak boleh. Ini nadar yang haram dan nadar maksiat tidak boleh dilaksanakan. Tapi kalau nadar itu adalah nadar dalam ketaatan, maka dia wajib untuk melaksanakannya. Yang kedua, kalau dia orang ya gila, maka dia ghairu mukallaf. Ya, orang gila ghairu mukallaf. Mungkin ketika hidupnya ya umur seumpamanya 60 tahun. Umur 30 tahun dari awal sampai umur 30 tahun dia sehat dan dia rajin ibadah. Di atas 30 tahun dia berubah menjadi gila. Ya, gila beneran bukan gila-gilaan. Dia gila beneran ya, sehingga hilang ingatannya, hilang akalnya, ya. Dia tidak tahu apa itu kewajibannya, benar-benar gila dia. Ya, sampai dia meninggal. Maka ghairu mukallaf. Dia termasuk orang yang tidak dikenani beban kewajiban. Karena di antara kewajiban itu adalah bagi mereka yang mukallaf, berakal, baligh, ya. Kalau dia kan sudah enggak berakal tadi, hilang akalnya. Ya, meskipun sudah balik tapi tidak berakal, maka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan amal soleh yang sebelumnya yang pernah dia lakukan, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dan Allah akan masukkan ke dalam surganya. Kan tapi secara hukum dia ghairu mukallaf, tidak ada beban kewajiban. Oleh karena itu kalau ada orang gila dan benar-benar gila, dia merusak barang orang lain, bagaimana? Harus dituntut? Hah? Dituntut apa tidak? Dia ghairu mukallaf, tidak punya akal. Maka tidak bisa dituntut dia. Tapi
ya, yang perlu ditanyakan adalah keluarganya. Dia jaga tidak orang ini? Apa dia telantarkan? Maka ya, kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang seperti ini, sebagaimana juga kita berlindung dari apa? Ya, sifat pikun ya di akhir hidup. Ini doa Nabi SAW ya. Kita berlindung dari pikun di akhir umur ya. Wallahu a'lam. Pikun termasuk ghairu mukallaf. Orang pikun kan udah sholat apa? Subuh, padahal sekarang maghrib. Ya, kadang dia pikun bener, ghairu mukallaf sudah. Dia kalau orang tidur, ya, ketika dia tidur, ada hadis-hadis yang menyebutkan ketika tidur. Contoh, kata Nabi SAW, rufi al-qalam an thalath. Allah mengangkat ya qalam. Maksudnya apa? Allah tidak catat sebagai dosa bagi 3 orang. Dari siapa? Anis sobi, dari anak kecil. Ya. Kemudian dari naim hatta yastayqid, dari orang yang apa? Yang tidur sampai dia apa? Sampai dia bangun. Contoh, orang tidur, dia tidak sadar, kemudian dia mukul orang di sampingnya. Dosa tidak? Dia nggak sadar. Makanya ya hati-hati tidur samping orang yang suka mukul. Yang kedua, ketika dia tidur, tidak boleh ada senjata tajam di sampingnya, harus dihindarkan. Ya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, man nama an salatihi au nasiya falyusalli idza dzakara. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tertidur sampai dia terlewat salatnya, atau dia lupa, kemudian dia ingat sudah lewat waktunya, falyusalliha idza dzakara, maka hendaknya dia segera untuk salat ketika dia ingat pada saat itu. Tidur ya, yang dia sudah minta dibangunkan tapi ternyata lupa juga yang membangunkan. Tidur dia sudah pakai apa namanya itu, jam beker, sudah berusaha semampunya, tapi ternyata lewat juga karena dia kelelahan dan kecapean. Kemudian terbangun sudah lewat waktu sholatnya, kemudian dia bersegera untuk sholat. Fal yusallih idza dzakara. Segera dia bangun, segera dia ambil wudhu, dan segera dia sholat ketika dia ingat. Maka yang seperti ini tidak dihukumi berdosa. Tetapi barang siapa yang disengaja, maka ini yang dilarang. Nah, termasuk tadi adalah orang yang pikun, ya dia sudah tidak punya ingatan lagi. Sehingga dalam ilmu hadis ini disebut kharaf. Orang yang hadisnya lemah disebabkan kharaf, disebabkan pikun. Sehingga hadisnya yang diriwayatkan pada saat dia sudah pikun, maka hadisnya lemah dan tidak boleh diterima. Ya, berbeda ketika pada saat dia masih thiqah, masih dhabit, sebelum dia pikun, maka hadisnya diterima. Dan ini ya yang disebutkan oleh para ulama hadis pada rawi-rawi yang pikun di akhir hidupnya. Maka ya, kita berlindung kepada Allah dari penyakit ini, penyakit pikun. Ya. Wallahu a'lam. Taib. Puasa atau disebut dengan wisol. Naam. Puasa terus menerus. Naam. Ini tidak disyariatkan kecuali Nabi SAW. Kemudian sahabat termasuk Abdullah bin Amr bin As bertanya, "Ya Rasulullah, engkau berpuasa wisol." Apa kata Nabi SAW? "Sesungguhnya aku tidak seperti kalian. Ut'imuni Rabbi wa yusqini." Allah memberikan makan kepadaku dan memberikan minum kepadaku. Ya, puasa wisol yang disambung kemudian terus menerus, ya, maka ini tidak dibolehkan. Termasuk ya puasa yang setiap hari dia lakukan. Abdullah bin Amr bin As ketika tanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, puasa apa yang disunahkan?" Senin Kamis. "Ya Rasulullah, aku mampu dari Senin Kamis ini ya Rasulullah. Kalau begitu puasalah puasa Daud." Kata Abdullah bin Amr bin As, "Ya Rasulullah, aku masih mampu untuk melaksanakan puasa yang lebih banyak lagi daripada puasa Daud." Kemudian kata Nabi, "Cukup engkau lakukan Daud." Ternyata di akhir hidupnya Abdullah bin Amr bin As, beliau mengatakan, "Kalau seandainya dahulu aku mengambil wasiat Nabi, niscaya aku tidak seperti ini." Maksudnya apa? Ternyata di akhir hidup beliau radhiyallahu taala anhu, beliau benar-benar lemah fisiknya. Karena setiap hari beliau puasa apa?
puasa Daud. Padahal dulu Nabi wasiatkan apa? Senin Kamis. Tapi tetap memaksa, pokoknya saya lebih kuat ya, saya kuat ya Rasulullah. Akhirnya puasa Daud terus menerus. Nah, puasa setiap hari yang dilakukan karena nazar tersebut, maka hendaknya hal-hal seperti ini ditinggalkan. Tapi kalau memang bernazar, bernazarlah dalam ketaatan. Contoh, saya bernazar, kalau saya sukses, saya akan puasa Senin Kamis. Atau saya bernazar, saya akan puasa Ayyamul Bid. Atau saya berpuasa, puasa Daud selama 1 bulan. Hal-hal seperti ini dibolehkan. Karena hukum asal bernazar, sebagian ulama katakan makruh, tidak disukai, dibenci dalam syariat. Bahkan sebagian ulama katakan hukum nazar adalah haram. Tetapi ketika dia sudah bernazar, maka bernazar dalam hal ibadah, ketaatan, maka menjadi ibadah yang harus dia tunaikan. Ya, maka Nabi pernah sebutkan tadi bahwa nazar ini tidaklah dilakukan kecuali orang-orang yang bakhil. Bakhil dalam beribadah, bakhil dalam apa? Bersedekah. Ya, kalau mau lakukan saja tanpa bernazar. Ya, sehingga ketika kita tidak mampu bernazar, maka nanti akan menjadi memberatkan diri kita. Ya, kita beribadah sesuai dengan contoh, kita beribadah sesuai dengan kemampuan kita. Ketika kita tidak mampu, maka jangan mewajibkan suatu yang itu tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, wallahu a'lam. Tayyib, barakallahu fikun, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti yang kecepatan ya diperlambat ya, insyaallah. Nanti yang punya catatan bagi catatannya biar jadi ilmu ya bagi yang lainnya. Insyaallah nanti kita kasih pertanyaan lagi, tugas, tolong dijawab dan kasih nama yang jelas ya. Ya, ada kemarin ada yang nggak ada namanya, kemudian juga nanti fotonya yang jelas biar yang ngoreksi Nggak pusing, nggak apa-apa, tulisan nggak harus bagus, yang penting jelas. Insyaallah. Hadza wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat dan kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum barakallahu fikum.